Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas terkait polusi udara di pembangkit listrik tenaga batu bara pada daerah dengan iklim tropis dan juga non-tropis. Kelompok kami, kelompok 3, beranggotakan Ferdinand, Vina, Sharon, dan juga William. Sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa kita akan membahas dua negara, yaitu negara tropis dan negara subtropis. Negara tropis yang dibahas adalah India, sedangkan negara subtropis yang dibahas adalah Jerman. Selanjutnya, rekan saya William akan membahas terkait regulasi lingkungan di Jerman dan juga India. Regulasi lingkungan di Jerman dan India. India dan Jerman memiliki perbedaan signifikan dalam hal tingkat emisi karbon yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, industri, dan kebijakan lingkungan masing-masing negara. Jerman sebagai negara maju telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan teknologi untuk mengurangi emisi karbon, seperti transisi ke energi terbarukan dan kebijakan pengurangan emisi industri. Sebaliknya, India sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang besar masih bergantung pada energi fosil yang menyebabkan tingkat emisi karbon yang jauh lebih tinggi. Meskipun negara tersebut juga mulai mengadopsi kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. India. Regulasi emisi di India tidak seketat di Jerman, tetapi kualitas udara sudah buruk, terutama di area dengan polusi tinggi dan padat penduduk. Meskipun regulasi lebih longgar, bukan berarti pemerintah India tidak memiliki upaya ataupun regulasi untuk mengurangi emisi. Pemerintah India lebih fokus pada teknologi yang mengurangi dampak kesehatan masyarakat dan menurunkan emisi yang memperburuk polusi udara. Salah satu upaya ataupun regulasi pemerintah India untuk menurunkan emisi ialah dengan meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan EBT dan peningkatan tutupan hutan di India. Tutupan hutan adalah penutupan lahan vegetasi dalam komposisi dan juga kerapatan tertentu, sehingga tercipta fungsi hutan, baik iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa menjadi satu ekosistem hutan. Tutupan hutan sangat berpengaruh pada usaha pemerintah dalam mengurangi emisi karbon, karena kemampuan tutupan hutan dalam penyerapan karbon dioksida. Pemerintah India menargetkan peningkatan tutupan hutan dari 25% menjadi 30% di tahun 2023. Jerman memiliki regulasi yang sangat ketat terkait emisi, terutama terkait dengan emisi SO2, NOx, dan PM2.5. Pada tahun 2019, Jerman memasukkan program SCLP pada program Aksi Iklim 2030 dan komitmen Undang-Undang Perubahan Iklim dalam mengurangi gas rumah kaca setidaknya 65% pada tahun 2030 jika dibandingkan pada emisi gas rumah kaca pada tahun 1990. Regulasi Climate Stuttgart yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman adalah Undang-Undang Perubahan Iklim Jerman yang berfokus pada pengurangan emisi karbon pada sektor-sektor utama seperti sektor energi, transportasi, industri, dan lain-lain. Undang-undang ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 direvisi oleh Mahkamah Konstitusi Jerman. Selain itu, pada 1990, Jerman mempelopori tindakan konkret dalam upaya pengurangan gas rumah kaca melalui Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah kesepakatan internasional dalam mengurangi gas rumah kaca. Protokol Kyoto memperkenalkan perdagangan emisi, sehingga negara-negara bisa membeli serta menjual hak emisi dalam target emisi, sehingga menciptakan insentif ekonomi untuk pengurangan emisi. Selanjutnya, terkait pemilihan alat kontrol dengan masalah utama emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikulometer 2,5 dalam jumlah yang besar. India, sebagai wilayah tropis yang memiliki tingkat polusi udara tinggi dengan populasi padat, dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat di sana. Regulasi emisi SO2 di India kurang ketat, sehingga reduksi SO2 bisa memberikan dampak yang besar. Didukung data dari literatur bahwa 51% emisi SO2 India berasal dari PLTU batubara, serta tingkat SO2 di India masih melebihi batas ambang WHO, dengan dampak kesehatan seperti gangguan pernapasan dan kematian dini. Maka dari itu, penggunaan wet scrubber lebih prioritas karena kontribusinya dalam mengontrol SO2 untuk mengatasi masalah kualitas udara di India.
Kenapa fokus pada sulfur dioksida? Karena sulfur dioksida juga berkontribusi pada pembentukan hujan asam, di mana dapat bereaksi dengan air membentuk asam sulfit. Hal tersebut menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang bagi populasi padat penduduk. Selain itu, wet scrubber dirancang untuk mengatasi udara panas dan lembab gas tropis, di mana menggunakan air sebagai media penyaringnya. Nah, untuk wet scrubber sendiri itu apa sih? Jadi wet scrubber itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengendalikan emisi gas, terutama gas yang bersifat asam. Efisiensi alat itu dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan kebutuhan air. Nah, di sini sekarang kita lihat nih, gimana sih kondisi iklim tropis dan subtropis itu mempengaruhi kinerja wet scrubber. Jadi, kalau di daerah yang beriklim tropis, kelembapan udara yang tinggi dapat membantu proses penyerapan gas, sehingga wet scrubber dapat bekerja dengan baik. Namun, kelembapan tinggi juga meningkatkan risiko korosi pada peralatan. Selain itu, suhu yang lebih tinggi di daerah tropis dapat mempercepat penguapan cairan absorben seperti NaOH atau larutan kapur. Akibatnya, efisiensi SO2 itu bisa turun. Nah, terdapat juga tantangannya, yaitu tingginya kebutuhan air dapat menjadi masalah di daerah yang memiliki keterbatasan air seperti di India. Sedangkan untuk iklim subtropis memiliki tantangan saat musim dingin, di mana suhu itu bisa turun di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini dapat menyebabkan cairan scrubber itu membeku, sehingga bisa merusak pipa dan pompa. Untuk mengatasi ini diperlukan adanya pemanas tambahan, tapi akan meningkatkan biaya energi. Selain itu, di negara seperti Jerman juga ada regulasi yang ketat yang dapat membatasi penggunaan air dalam jumlah besar. Iklim ini juga memiliki keuntungan, yaitu dengan udara yang lebih kering dapat membantu meningkatkan efisiensi penangkapan partikel kecil dengan tingkat efektivitasnya antara 67-96%. Wet scrubber bekerja dengan menyemprotkan air ke dalam gas buangan yang mengandung debu dan partikel. Air tersebut membantu menangkap kotoran dalam gas. Selain itu, bahan kimia tertentu juga sering ditambahkan untuk bereaksi dengan polutan udara tertentu, seperti kapur yang dapat bereaksi dengan sulfur dioksida menjadi kasium sulfit. Udara yang sudah melewati percikan air akan menjadi bersih dan siap untuk dilepas ke udara bebas. Sedangkan cairan yang digunakan untuk penyemprotan akan dikumpulkan dalam tangki lumpur untuk dibuang. Berdasarkan literatur, wet scrubber efektif untuk menghilangkan sulfur dioksida hingga 90%. Sedangkan pemilihan alat kontrol di Jerman dengan masalah utama yang sama, namun sebagai wilayah subtropis yang memiliki regulasi ketat, pengendalian emisi NOx lebih diprioritaskan karena gas tersebut berkontribusi pada pembentukan ozon dan polusi udara jangka panjang yang berbahaya. Dengan teknologi pembangkit listrik yang lebih maju, pengurangan nitrogen oksida menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan. Salah satu teknologi yang cocok digunakan adalah selective catalytic reduction, karena dapat menurunkan emisi NOx 90 hingga 100%. Teknologi ini lebih efisien di negara dengan standar emisi ketat dan anggaran besar, karena memerlukan biaya operasional tinggi, termasuk penggantian katalis secara rutin. Selain itu, SCR dapat diintegrasikan dengan teknologi hijau seperti energi terbarukan, sehingga mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Proses kerja sistem selective catalytic reduction yaitu dengan menyuntikkan larutan amonia atau urea ke dalam aliran gas buang sebelum masuk ke katalis SCR. Di permukaan katalis ini, amonia bereaksi dengan gas buang dan mengubah nitrogen oksida menjadi nitrogen dan air, yang jauh lebih ramah lingkungan sehingga membantu mengurangi polusi udara secara efektif. Selain itu, alat tersebut memerlukan kontrol suhu spesifik untuk kinerja katalis, yang akan sulit dipertahankan di iklim tropis tanpa regulasi ketat. Dalam upaya menanggulangi polusi udara dari pembangkit listrik tenaga batu bara di India, pemilihan teknologi yang tepat menjadi faktor yang sangat krusial, terutama di negara tropis seperti di India. Teknologi yang digunakan tidak hanya harus efektif dalam mengurangi emisi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesesuaian dengan kondisi lingkungan setempat.
Penerapan solusi yang terlalu mahal atau kurang sesuai dengan kondisi operasional justru dapat menghambat implementasi kebijakan lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih ekonomis, efisien, serta adaptif terhadap karakteristik PLTU di India menjadi prioritas utama dalam strategi mitigasi emisi polutan. Pertama, terdapat pembahasan terkait pengendalian SO2 dengan resorbent injection atau DSI. Jadi, DSI ini merupakan salah satu teknologi inovatif dalam pengendalian emisi SO2 dari pembangkit listrik tenaga batubara yang dapat diimplementasikan di India sebagai alternatif yang lebih hemat dibandingkan dengan wet scrubber. Teknologi ini bekerja dengan menginjeksikan sorben kering seperti natrium bikarbonat atau kalsium hidroksida langsung ke dalam aliran gas buang untuk bereaksi dengan SO2 dengan membentuk produk reaksi yang dapat dengan mudah ditangkap oleh sistem filtrasi partikulat. Keunggulan utama DSI adalah biaya investasi dan operasional yang lebih rendah, serta tidak memerlukan konsumsi air yang tinggi, menjadikannya lebih sesuai untuk India yang menghadapi tantangan ketersediaan air di beberapa wilayah. Namun, agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan tropis India yang memiliki kelembaban tinggi, sistem penyimpanan sorben harus didesain agar tetap kering, serta metode injeksi harus dioptimalkan untuk mencegah pengumpulan sorben yang dapat mengurangi efisiensi reaksi. DSI memiliki efisiensi pengurangan SO2 sebesar 50-70%. Dengan efisien yang tinggi, DSI menjadi solusi yang cukup efektif bagi PLTU di India yang masih bergantung pada batu bara, terutama bagi fasilitas yang ingin meningkatkan kendali emisi tanpa harus berinvestasi dalam sistem wet scrubber yang lebih mahal. Selanjutnya, terdapat pengendalian NOx dengan selective non-catalytic reduction. Jadi, selain SO2, nitrogen oksida merupakan polutan utama dari PLTU batubara yang juga harus dikendalikan. Solusi alternatif yang lebih ekonomis untuk mengendalikan NOx adalah dengan menggunakan teknologi selective non-catalytic reduction. Metode ini dinilai baik secara ekonomis dibandingkan dengan teknologi selective catalytic reduction, metode yang diterapkan di Jerman. Teknologi ini bekerja dengan menginjeksikan urea langsung ke dalam gas buang pada suhu yang tinggi, di mana reaksi termokimia akan mengubah NOx menjadi nitrogen dan juga uap air, tanpa memerlukan katalis tambahan. Keunggulan SNCR adalah biaya investasi dan operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan selective catalytic reduction, karena tidak membutuhkan katalis logam yang relatif mahal. Solusi ini juga dapat diimplementasikan ke dalam PLTU yang sudah ada dengan modifikasi minimal. Namun, kekurangan dari alternatif ini adalah lebih rendahnya efisiensi pengurangan NOx dibandingkan dengan metode selective catalytic reduction, yang biasanya bernilai kurang lebih 55% saja. Selanjutnya, terdapat pengendalian partikulat dengan hybrid ESP backhouse. Jadi, untuk menanggulangi polusi udara akibat partikulat halus PM2.5, hybrid ESP backhouse merupakan solusi efektif yang ekonomis juga untuk meningkatkan efisiensi penangkapan abu terbang di pembangkit listrik tenaga uap. Sistem hybrid ini menggabungkan keunggulan ESP dalam mengumpulkan partikel-partikel besar melalui medan atmostatik dengan kemampuan backhouse filter dalam menyaring partikel halus menggunakan media filter. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan efisiensi penangkapan partikulat tanpa harus mengganti seluruh sistem dengan backhouse filter seluruhnya, yang memerlukan investasi yang lebih besar dan ruang instalasi yang lebih luas. Dengan memanfaatkan infrastruktur ESP yang sudah ada dan menambahkan modul backhouse, PLTU dapat mengurangi partikulat halus PM2.5 akibat PLTU batubara dengan lebih efisien dari ESP. Hal-hal tersebut membuat hybrid ESP backhouse menjadi solusi yang sesuai untuk kondisi ekonomi dan juga kebutuhan industri di India. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.